Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Haryadi dari TI 18A3. Di sini saya akan mempresentasikan seputar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut dengan UU ITE. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa itu UU ITE? UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Salah satu isi dari UU ITE adalah mereka yang secara sengaja dan tanpa hak melakukan penyadapan atas informasi atau dokumen elektronik pada komputer atau alat elektronik milik orang lain akan dikenakan hukuman berupa penjara dan atau denda. Hal ini tertuang dalam bab 7 tentang perbuatan yang dilarang, pasal 31 ayat 1 dan 2. Berikut merupakan interaksi di media sosial, di antaranya yaitu borderless, sangat luas, partisipatif dengan pesertanya yang amat beragam, komunikasi relatif bebas, pesan mudah dibuat, penyebaran amat cepat, dan dipenuhi konflik, komunikasi, dan provokasi. Yang berikutnya yaitu fenomena media abal-abal, akun anonim, buzzer, hoax, dan ujaran kebencian. Media abal-abal, akun anonim, buzzer, dan hoax dibutuhkan oleh gerakan politik bawah tanah, termasuk terorisme, untuk mencari dukungan, membelokkan persepsi dan opini publik. Memiliki pasar dan menjadi bisnis baru yang menghasilkan materi ekonomi bagi pelakunya. Masyarakat banyak yang tidak bisa membedakan media abal-abal, akun anonim, buzzer, dan hoax. Disinyalir terdapat 700.000 situs penyebar hoax secara konsisten dan terus-menerus. Dampaknya adalah spiral of silence. Yang berikutnya yang perlu kita ketahui yaitu hoax dan ciri-cirinya. Di antaranya, hoax itu pesan atau berita yang menipu. Informasinya menciptakan kecemasan, kebencian, atau pemujaan berlebihan. Sumber tidak jelas sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Pesan sepihak, menyerang, atau membela saja. Sering mencatut nama tokoh berkredibilitas. Menggunakan nama yang mirip dengan media terkenal. Memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi atau agama. Judul pengantar dengan isi tidak cocok. Tampilan atau judul provokatif, minta supaya di-share atau diviralkan. Literasi penggunaan medsos secara cerdas dan sehat. Literasi melibatkan netizen. Pentingnya publik mengerti bahaya dan jahatnya hoax. Literasi tentang macam-macam hoax, cara mengenalinya. Literasi tentang pentingnya kritis, tidak mudah percaya, dan tidak ikut menyebarkan. Mengajak aktif mengecek kebenaran hoax jika memungkinkan. Mendorong adanya aplikasi fact checker, contohnya Turn Back Hoax. Di sini terdapat perbedaan cybercrime dengan kejahatan konvensional. Cybercrime terdapat penggunaan TI, sedangkan kejahatan konvensional tidak ada penggunaan TI secara langsung. Cybercrime alat bukti yaitu digital evidence, sedangkan kejahatan konvensional alat bukti yaitu bukti fisik. Cybercrime pelaku dan korban komputer berada di mana saja, sedangkan kejahatan konvensional pelaku dan korban biasanya berada di satu tempat. Cybercrime pelaku kejahatan yaitu non-fisik, sedangkan kejahatan konvensional pelaku kejahatan yaitu fisik. Cybercrime proses penyidikan melibatkan laboratorium forensik komputer, sedangkan kejahatan konvensional proses sidik tidak melibatkan
laboratorium forensik komputer. Cybercrime sebagian proses sidik dilakukan di cyberspace atau virtual undercover. Sedangkan kejahatan konvensional proses sidik dilakukan di dunia nyata. Cybercrime penanganan komputer sebagai TKP, sedangkan kejahatan konvensional tidak ada penanganan komputer sebagai TKP. Cybercrime dalam proses persidangan, keterangan ahli menggunakan ahli TI, sedangkan kejahatan konvensional dalam proses persidangan, keterangan ahli tidak menggunakan ahli TI. Berikut merupakan macam-macam bentuk ujaran kebencian. Di antaranya yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong atau yang biasa disebut dengan hoax. Berikutnya yaitu upaya penanggulangan. Di antaranya preemptif berupa edukatif, kontranarasi, counter opini. Kemudian preventif berupa memberi peringatan, mengendalikan isu, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu represif. Penetrasi aktif sebagai bentuk upaya untuk melakukan penangkalan penyebaran reflektif negatif dan penegakan hukum. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. UU ITE adalah payung hukum aktivitas di dunia maya. UU ITE merupakan upaya ekstensi norma dunia nyata ke dunia maya. Apa yang dilarang di dunia nyata, dilarang pula di dunia maya. Selanjutnya, pencemaran nama baik. Pasal 310 dan 311 KUHP, pencemaran nama baik atau fitnah. Pasal 27 ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat bisa diaksesnya IA dan atau DA yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik mengacu pada pasal 310 dan 311 KUHP. Sanksi pidana menjadi 4 tahun dan atau denda 750 juta. Sebelumnya sanksi 6 tahun atau denda 1 miliar. Penyebaran kabar bohong dilarang. Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sanksi pidana 6 tahun dan atau denda 1 miliar, yang mana pasal ini identik dengan kasus penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Berikutnya, penyebaran kebencian dan permusuhan berdasar SARA. Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antar golongan, sanksi pidana 6 tahun dan atau denda 1 miliar. Pasal 156 KUHP yang berbunyi penistaan terhadap golongan tertentu yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, pasal 156A KUHP yang berbunyi penistaan agama. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.